semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu. Dan kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Inilah 4 hal yang bikin warga Korea Selatan iri dengan kehidupan di Indonesia. So jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. 4 hal yang bikin warga Korea Selatan iri dengan kehidupan di Indonesia. Hai Sobat Mantap, entah sudah berapa lama masyarakat Indonesia selalu mengagumi Korea Selatan. Bermula dari drama Korea, boyband dan girlband yang sering ditayangkan di TV nasional. Setiap tahunnya, Korea Selatan selalu menyajikan sesuatu yang membuat masyarakat Indonesia tergila-gila. Tidak sekedar menyukai drama dan K-pop, bahkan liburan pun maunya ke monumen Winter Sonata. Barangkali kalian juga salah satunya ya sob. Entah sejak kapan, baik pria maupun wanita dibuat mabuk oleh Korea. Bahkan ada yang sampai pingin pindah ke warganegaraan dan tinggal di sana. Wah, padahal setiap negara pasti ada enak enggaknya ya sob. Kita bisa saja ingin jadi warga Korea Selatan, tanpa tahu bagaimana rasanya jadi penduduk di sana dalam waktu yang lama. Padahal warga Korea saja diam-diam menyimpan rasa iri loh sama orang yang tinggal di Indonesia. Lah kok demikian? Daripada penasaran, yuk kita simak. Tapi sebelum lanjut, bagi kamu yang belum, jangan lupa di subscribe ya, agar kamu semakin mantap. Orang Indonesia bisa menikmati waktu santai. Orang Korea seperti halnya orang Jepang, setiap hari mereka seolah dikejar-kejar waktu. Mereka sangat disiplin soal waktu. Makanya jangan heran kalau kalian lagi berkunjung ke Korea Selatan, lalu menemui begitu banyak orang berlarian menuju subway. Kalau di Indonesia, tentu pemandangan ini nggak lumrah ya. Kita warga Indonesia masih bisa berjalan santai di sekitar terminal. Sangat berbeda dengan orang di Korea Selatan. Menghargai waktu mungkin bagus, tapi bayangin saja sob, kalau hal itu terjadi setiap hari. Betapa boring dan stresnya orang yang selalu diburu waktu. Sementara di Indonesia, meski merupakan negara sibuk, tapi toh masyarakatnya masih bisa bersantai. Harga rumah di Korea Selatan sangat mahal. Jika sobat punya harapan bisa kerja dan tinggal di Korea Selatan karena negara tersebut negara maju, berkembang dan memiliki standar gaji yang tinggi, jangan bayangin kehidupan mewah lebih dulu. Sebab di sana juga serba mahal, bahkan di mata orang Korea itu sendiri. Dan yang harus kalian tahu adalah harga rumahnya. Saking mahalnya, rumah di Korea Selatan, banyak warganya yang memilih untuk tinggal di apartemen. Sementara di Indonesia, meski harga rumah juga mahal, tapi rata-rata warganya, meski dengan kondisi ekonomi yang bukan golongan atas, namun masih sangat mungkin untuk memiliki rumah sendiri. Terlebih, ada juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah seperti KPR dan sebagainya. Emansipasi wanita. Sebagai negara maju, mungkin kalian tidak menyangka kalau Korea Selatan ternyata ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebab di negara kita saja sudah ada emansipasi wanita sejak lama. Jadi derajat wanita dan pria sejajar. Namun ternyata di Korea Selatan tidak demikian. Salah satu masalah di Korea Selatan adalah kesetaraan gender. Contohnya soal gaji. Biasanya kaum pria akan mendapat gaji 38% lebih tinggi dari perempuan. Ini jelas tidak adil. Masalahnya, masyarakat Korea Selatan harus tunduk dengan peraturan yang sudah ada sejak dulu. Bersyukurlah kalian sob yang masih ada di Indonesia. Sebab kita menerima gaji yang sesuai dengan profesi, tanpa memandang gender. Terkait kesetaraan, negara ini sudah mencoba melakukan cara untuk menuju ke sana. Jam sekolah di Indonesia lebih singkat. Berapa jam anak Indonesia ada di sekolah? Hingga saat ini, jam sekolah di Indonesia masih belum benar-benar bisa disamakan. Misalnya saja, beberapa sekolah yang ada di kabupaten masih menerapkan jam-jam belajar dari jam 7 hingga jam 12 siang. Sementara untuk di kota, biasanya full day yang berarti murid baru bisa pulang ketika sore. Jam full day pun masih bisa dibilang lebih singkat dari proses belajar yang ada di Korea Selatan. Setidaknya, rata-rata anak SMA yang ada di Korea Selatan akan belajar selama 15 jam sehari. Itu belum termasuk les dan belajar di rumah. Bayangin saja, penderitaan anak SMA yang ada di Korea Selatan pastinya boring banget sama belajar. Nggak seperti remaja yang ada di Indonesia, yang masih bisa menikmati waktu buat hangout bareng temennya.
fleksibel ya videonya ini. Jadi ya sebenarnya ada plus minusnya gitu, di mana-mana negara pun pasti ada kurang lebihnya gitu kan. Tapi memang gitu ya, apalagi di negara-negara yang bisa dikatakan maju lah gitu kan, macam Korea Selatan ini memang akan selalu dikejar-kejar waktu gitu ya. Mungkin akan kekurangan waktu santainya gitu kan. So semua pun memang kena cepat-cepat gitu kan. Dan juga ya jam sekolah, kalau di Indonesia masih fleksibel lah gitu kan. Itu dia punya jam sekolahnya. Kalau di Korea Selatan tuh di Korsel gitu ya, bahkan sampai 15 jam sehari, mungkin sampai malam juga gitu kan. Kadang-kadang pandai stres juga itu kan kalau tidak di manage dengan baik gitu. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.